Pak Kades. Ada apa ini? Banyak warga sedang berkumpul di kantor desa. Sekarang mereka menunggu kehadiran Bapak. Wah, kacau Pak, di Dusun 5 banyak yang kemalingan. Beberapa warga membakar hutan untuk membuka lahan, Pak. Akibat longsoran kemarin, Dusun 3 masih membutuhkan bantuan buat evakuasi, Pak. Pak, tetangga kami ditangkap kepolisian karena dia diduga sebagai pengedar narkoba. Baik, Bapak, Ibu, kami terima semua keluhannya. Tetapi semua ada prosesnya. Satlinmas dapat menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu karena Satlinmas jajaran keamanan pertama yang langsung turun di masyarakat ketika terjadi permasalahan di desa. Satlinmas bukan hanya mengatasi masalah ibu bapak terkait yang disampaikan. Namun, Satlinmas merupakan organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan perlindungan masyarakat sesuai Permendagri nomor 26 tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan melalui 3 tahap: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Mekanisme permintaan bantuan personil terkait penyelenggaraan Trantibum di desa. Kepala desa dapat mengajukan kepada camat. Camat menindaklanjuti kepada Polri atau TNI. TNI dan Polri memberi bantuan personil untuk penyelenggaraan Trantibum. Berikut adalah kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat pada tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur yang membawahi Satgas Linmas Provinsi dan bupati atau wali kota. Pada tingkat kecamatan, bupati atau wali kota membawahi Satgas Linmas Kabupaten, kota, atau kecamatan beserta Satlinmas desa atau kelurahan. Pembentukan Satlinmas di desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa, sedangkan di kelurahan ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Berlaku mutatis mutandis atau berlaku surut terhadap pembentukan Satlinmas desa adat. Pelaporan keputusan pengangkatan Satlinmas desa atau kelurahan disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Syarat menjadi Satlinmas. Sesuai pasal 13, Kepala Satlinmas dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah. Kepala Pelaksana dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan. Komandan Regu ditunjuk oleh Kepala Pelaksana atas persetujuan Kepala Satlinmas. Anggota berjumlah minimal 5 orang dan maksimal sesuai kemampuan dan kondisi wilayah. Struktur organisasi Satuan Perlindungan Masyarakat Desa. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini, membantu dalam data dan informasi terhadap segala bentuk ancaman atau potensi ancaman bencana dan ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Regu Pengamanan membantu melakukan pemantauan, pendataan, dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran, dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Regu Pertolongan Pertama pada korban bencana dan kebakaran membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran. Regu Penyelamatan dan Evakuasi membantu evakuasi dan pengamanannya, juga distribusi bantuan bagi korban bencana, serta rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang terdampak. Regu Dapur Umum membantu mendirikan tempat penampungan dan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi. Struktur koordinasi organisasi Satlinmas Desa.
Tugas Satlinmas Desa dan Kelurahan menurut Pasal 27. Satlinmas juga menangani ketertiban penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta menegakkan peraturan yang ada. Hak Satlinmas diatur dalam Pasal 28. Kewajiban Satlinmas diatur dalam Pasal 31. Melaksanakan janji Satlinmas. Melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau mencurigai adanya gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta Linmas. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pasal 25 mengatur tentang berakhirnya masa keanggotaan Satlinmas. Pasal 25 juga mengatur tentang pemberhentian Satlinmas dari tugasnya. Usulan alur pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mekanisme pelaporan pelaksanaan Linmas diatur dalam Pasal 38. Pendanaan Trantibum dan Linmas di provinsi, kabupaten atau kota, dan desa atau kelurahan diatur dalam Pasal 39. Sumbernya bisa berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD kota, dan sumber-sumber lain yang sah. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memang tugas Satlinmas, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga desa.